kami sudah mengajukan pemblokiran akun itu sudah 7.528. Ada namanya patroli cyber. Kita buka akun semua yang online. Oh ini bermuatan judi online. Nah, kita kirimkan ke Komdigi untuk dilakukan pemblokiran. Kayak MKR itu, saya kadang-kadang ke Meta itu, ke Facebook saya biasa klik report. Biasa report itu, mohon maaf akun ini sudah mensponsor, kami tidak bisa memproses akun Anda. Akun Anda. Jadi apa itu semua sebagai sana itu? Itu kadang-kadang juga jadi punya dia tuh kadang-kadang. Balik lagi dalam program Seotak Bercerita dalam channel YouTube Glosa Official. Pada hari ini kita kehadiran tamu spesial, tentunya dengan tema besar kita dalam bulan Merdeka. Ini masih bulan Agustus. Tentunya dengan harapan Sulteng merdeka dari judi online. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran dua narasumber dari Direktorat Cyber Polda Sulteng. Selamat siang, Kundan. Siang. Dengan Bapak Alfian Juan Komaling. Ini kita mau panggil Bapak nama lengkapnya atau Pak Juan atau Pak Alfian? Semuanya kalau saya paling suka kalau dipanggil ya panggil makan. Panggil makan. Nah, ini Pak makan. Panggil Pak Alfian suka, cuma paling senang kalau dipanggil makan. Atau kita panggil abang saja. Abang saja. Oke, siap. Abang saja. Siap. Narasumber kedua kita ini dari Kominfo Sulawesi Tengah dengan Bapak Dr. Ince Yusuf. Iya. Selamat sore Pak Dokter. Tadi dibilang selamat siang, sekarang sudah sore. Supaya kita tidak kaku. Dengan jabatan Pranata Humas. Iya, betul. Siap, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas waktu dan kehadirannya sore ini bersama teman saya, Saudara Aptar. Tentunya kalau judi online ini adalah masalah yang sudah terlanjur rumit, Ya, betul. Tentunya harus membutuhkan kesadaran kita bersama. Maka sore ini kita berbagi informasi. Ini kan menjadi pertanyaan kita. Kalau di nasional DRI, kementerian sudah memblokir beberapa rekening terkait judi-judi online. Nah, akan tetapi di Sulawesi Tengah belum ada informasi yang disajikan sejauh mana sih penanganan judi online di Sulawesi Tengah. Tentunya kita mau mendengarkan sejauh mana sih di Cyber Polda Sulawesi Tengah dalam menangani kasus judi online, sudah ada atau belum? Mungkin bisa kita dengar informasi langsung dari Polda Sulteng. Baik, terima kasih. Untuk di wilayah hukum Polda Sulteng, untuk kasus judi online, kita sudah beberapa kasus yang kami tangani ya sejak Cyber itu dibentuk di Sulawesi Tengah. Perlu diketahui bahwa di seluruh Indonesia itu baru ada 8 Polda yang ada Direktorat Cyber. Salah satunya Sulawesi Tengah. Salah satunya itu Sultan. Polda Sultan. Ya, Sulawesi baru Sultan. Dari Makassar, dengan itu mereka masih bergabung dengan Krimsus. Jadi dalam ini sudah ada 4 kasus dari sejak dibentuknya di Cyber. Itu range waktunya dari tahun berapa ke tahun dari bulan Oktober 2024 sudah ada 4 kasus kita tangani, yang 2 itu sudah 21 sudah sementara mungkin bersidang di pengadilan, dan ada dua kasus itu yang kita RG. Kenapa di RG? Karena itu pelakunya itu masih anak di bawah umur. Anak di bawah umur? Ya, itu makanya dari semua stakeholder yang menyampaikan, kesian kalau ini mau dihukum, ini masih anak-anak, masa depan mereka masih
Nah, ibarat kertas mereka itu masih Ya, masih butuh bimbingan. Iya, Iya. itu. Jadi seperti itu. Ya untuk apa? Ini pelaku di bawah umur Ya. ini Pak, dia kategori sebagai yang memfasilitasi judi online atau sebagai pelaku judi online? Ini kan termasuk apa? Ini yang anak di bawah umur ini dia termasuk apa? Orang-orang yang mengiklankan. Mengiklankan apa? Judi online. Kenapa? Karena mereka dari setiap akun itu informasi yang kita dapatkan bahwa mereka diberi apa? Gaji itu dibayar itu 250.000 Per satu kali satu iklan. per minggu. Ya, dia itu biasa menggunakan 4 atau 5 akun. Nah, jadi itulah yang mungkin mengiming-imingi bahwa walaupun masih anak-anak ya sudah bisa kerja. Kira-kira seperti itu. Dan langkah-langkah untuk selain untuk penindakan ya kami berupaya untuk mencegah ya sejak bekerja sama dengan Komdiji. Jadi kami tugas di cyber itu dari dibentuk di sini itu kami sudah mengajukan pemblokiran akun itu sudah 7.528 akun ini akun di Sulteng atau se-Indonesia? untuk di Sulteng. Untuk di Khusus Sulteng. di Sulteng. Ya. Sudah 2.000 ya? 7.000. Ya, yang 7.000. apa? Kayaknya harus dicek deh, ini kan akun ini. 7.000 yang itu yang kita apa? Kita ajukan untuk diblokir. Sudah diblokir. Ya. Nah, untuk kasus yang 2 anak ini kategorinya dia apa? Tingkatan SMP, SMA? Dia itu anak itu memang sudah tidak sekolah. Oh, sudah tidak sekolah. Ya, apa? Masih SMP, ada yang masih SD, tapi sudah tidak sekolah lagi. Dia sudah masih umur 16 tahun. Jadi memang belum dikatakan dewasa. belum punya KTP, belum punya Ya, KTP. ya seperti itu. Jadi dia salah satu orang itu memegang 4 sampai 5 akun dalam satu HP itu. Iya. Tapi indikasinya bukan hanya 2 orang. Ya mungkin kalau kita apa ya mungkin lebih banyak lagi mungkin atau Sementara ya, mudah-mudahan ditelusuri. pada saat ketika Ya. ada yang di apa kita tangkap kita amankan ya mungkin yang teman-teman yang lain berhenti ya. Mudah seperti itu kan itu yang kita harapkan bersama. Ini kalau dari dampak sosial nih, Iya, sosial. dari Kominfo, sebenarnya dampak sosial yang paling krusial itu apa? Iya. Kalau dampak sosial itu ya kalau banyak sekali, apalagi anak-anak ya sangat. Iya. Ini kalau lihat dampak sosialnya itu kita lihat generasi sekarang, generasi digital. Kita ini lihat memotret anak-anak muda itu punya sesuatu yang ingin mereka tunjukkan. Mereka mau kaya, mereka menciptakan generasi cepat kaya. Nah, judi online itu sekarang kecenderungan cepat kaya itu, wih, lihat tuh, ini saya bisa dapat uang nih, tambah minta uang orang tua lagi. Itu kan kecenderungan. Iya. Nah, ada data dari PPATK ini mencatat 197 kasus kecanduan judi online pada anak di bawah umur. Ini untuk global. Se-Indonesia. Nah, Indonesia. ini tadi berapa Pak? Yang kita Polda Sultan khususnya di cyber Iya. Polda Sultan ajukan untuk diblokir akunnya itu sudah 7.528 sampai 27 Agustus kemarin. Per 27 Agustus 2025. Iya, itu. Makanya 7.000. Kembali ke situ, kembali ke kondisi sosial. Kita memang menjadi sebuah warning buat generasi kita bahwa memang motivasi cepat kaya itu gini. Saya mau ini, saya mau tunjukin ini, saya punya papa, saya punya mama, saya bisa dapat uang. Nah, ini dampak sosial. Dampak sosialnya, salah satu dampak sosialnya. Makanya akhirnya kecanduan, ujung-ujungnya minta uang juga. Ini yang lebih parah, ujung-ujungnya dia nyuri. Iya, betul. Ujung-ujungnya dia Betul. kemudian terlibat dalam Iya. kasus-kasus kriminal. Betul. Tapi Bang, kalau di Polda Sultan sendiri, kasus kriminal karena judi online itu, maksudnya dia mencuri karena main judi itu ada?
Pastinya ada. Cuma kan kalau dilaporkan ke kita kan nggak ada. Karena Nggak pasti ada. dilaporkan Oh, di di kriminal. kriminal umum. Pasti ada. Iya. Ya. Dampak dari itu orang judi online ya. Dia mau beli slot apa Iya. pasti dia bukan uang. Jadi jangan salah atau jangan heran anak-anak sampaikan sama orang tuanya, HP saya hilang. Iya. Nah, mungkin dia sudah Indikasinya jual. ada. Seperti itu kan. Betul. Aja. Ah. Indikasinya patut Dia dicurigai. laporkan. Dan harus kita perlu ketahui ini anak-anak digital, anak-anak generasi sekarang ini rawan eksploitasi. Eksploitasi. Eksploitasi mungkin ya dari judi dia mau eksploitasi. Buat apa saja untuk dapat uang. Dapat uang. Kalau misalnya sudah bapaknya kamu kasih uang, gak ada uangku. Iya. Dia kan cari jalan lain. Bagaimana dia bisa mengobati kecanduan sudah main judi online? Itu yang menjadi catatan. Problemnya luar biasa betul. Kalau menurut Kominfo nih, antara judi online dengan narkoba, bahayanya lebih bahaya mana? Dampak sosialnya. Dampak sosialnya Iya. beruntun. Kembali kita ke ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Kalau sudah terjebak dengan judi online menjadi sebuah kecanduan. Ujung-ujungnya eksploitasinya juga dari ke narkoba juga. Iya kan? Kalau sudah dibawa kesadaran dia pasti beli tergantung toh. Betul. Ketergantungan itu ada. Itu dia. Jadi sebenarnya narkoba dengan judi online itu variabelnya hampir sama. Hampir Pak. sama. 11. Iya. Yang saya mau tanyakan ini Pak, ini kan tadi ada dari dari Pak Alfian, Penjual. Pak Juan tadi katanya ada sekitar 7.500 akun. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak, ada nggak akun aparat yang verifikasi dalam judi online? Tidak menutup kemungkinan sih ada. Oh, tapi nggak terbaca. Ini kan akun-akun ini kan pasti nggak mungkin mereka sampaikan. Misalnya saya, Popol Alfian punya, pasti dia akan samarkan. Oh, Nah, disamarkan dia. Itu kan pasti. Jadi kami cuma lihat patroli, ada namanya patroli cyber. Oke. Kita buka akun semua Iya. yang online. Oh ini bermuatan judi online. Iya. Itu yang kita screenshot, kita kirimkan ke Komdiji. Iya. Kita kirimkan ke Komdiji untuk dilakukan pemblokiran. Jadi kita tidak langsung kita blokir. Memang masih keterbatasan dari cyber karena kita yang bisa Mendeteksi secara langsung. Maksudnya akun ini bisa dia hentikan ini akun ini, dia blokir akun ini kan Komdiji yang punya wewenang. Iya. Oh, berarti dari kami hanya Ditsaber- mengajukan. dari Ditsaber hanya untuk mensterilkan. Ya. Kita lihat dulu ini seperti Pak ini punya ini permuatan judi online. Itu yang kita ini sampaikan ini akun atas nama ini. Tapi Mereka yang harus Ditsaber sendiri itu ketika melacak sampai nggak ke alamat email ataupun misalnya ke rekening pribadi Iya, kan? atau ke akun Dana misalnya. Kalau untuk seperti itu kan kita belum sampai ke situ. Ya, kenapa? Kecuali memang sudah ada tindak pidana, sudah ada orang Ya. yang melapor. Karena kan Dapat. alasannya Ibu Sri Mulyani kemarin untuk Ya. Blokir rekening. Untuk rekening itu untuk mendeteksi itu katanya kan, mendeteksi judi online ataupun penyalahgunaan rekening Iya. kan begitu. Jadi kita memang cuma sebatas masih pencegahannya sebatas itu kita laporkan untuk dilakukan ini blokir akunnya. Blokir akun. Cuma kami tidak tahu Ya. apakah diblokir di sana. Intinya kami sudah permohonan kita sudah mohon diblokir. Itu. Kalau dari Kominfo sendiri sejauh ini, Pak, indikasi pemain itu lebih banyak mana? Ada informasi tidak? Maksudnya antara pegawai pemerintah, swasta, atau masyarakat biasa? Kalau melihat kita kalau bicara di dunia digital itu sudah bebas nilai, tidak melihat lagi, tidak bisa terbaca tidak sosial. bisa melihat status sosial. Kalau kita sudah di atas itu sudah di cyber, siapapun. Saya kalau mau main dia harus saya tinggalkan saya punya PNS. Di dunia digital tidak dikenal PNS, tidak dikenal ini, tidak dikenal dia. Berarti untuk mengindikasi itu. Iya, karena dia dilihat dari identitas, nama, nomor HP, email apa segala macam.
tidak melihat lagi dia itu struktur sosial, struktur jabatan. Intinya dia pemain. Iya. Pokoknya ini orang yang penting dia sudah bisa buat akun, Ya. bisa Ah. dia bisa gunakan gadgetnya, ya sudah. Ya, Pasti. ya. Berarti sudah bisa kita kategorikan terindikasi. Ya, indikasinya. Tuh. Kalau dari Ditsaber sendiri, Bang, hal yang paling susah dijangkau, ditangani dalam menangani kasus judi online ini apa? Dari segi apanya? Segi penanganan. Penanganan ya itu. Maksudnya kalau ini kan begini, Ya. kalau dunia cyber ini kan beda dengan dunia konvensional. Ya, Oke. ya. Maksudnya kejahatan konvensional. Kalau kejahatan konvensional misalnya orang judi. Ya. Ini judi kan ini berarti sudah terbagi dua, ada judi konvensional Ya. dengan judi Judi online. online. Ya. Judi online kan saya nggak tahu alamatnya di mana. Ya. Bisa saja ada di luar negeri. Kalau konvensional Iya. gampang. Kalau konvensional kan gampang. Banyak. Oh, di sana Pak, di sana banyak. Ada banyak orang di situ. Oh, langsung. Kalau di kampung, di kampung itu banyak di bawah pohon coklat. Iya, itu. Kita ada Ini informasi kayaknya di kampung. Nah, Ya itu sih memang begitu. Karena memang di dunia kita tuh lebih apa karena sudah bebas di atas itu. Iya. Kecenderungan kesulitan mendeteksi itu tidak seperti melihat diri sambungan. Ya. Oh, iya. Beda sekali. Iya, seperti itu. Beda sekali. Nah, itu yang bilang kok judi konvensional kan sama ayam mungkin orang main kartu. Iya. Kan pasti ada di sana, Pak. Di sana. Sudah jelas. Sudah jelas. Apa mau laporkan sana itu baju judi. Cuma kan kita nggak tahu deteksi ada di mana ini. Akunnya ada di mana. Berarti kalau patroli cyber ini dia aktivitasnya setiap hari. Setiap hari, Dilaksanakan setiap oleh saat patroli. kita ini anggota wajib kan ada piketnya, ada Iya. piket cyber, patroli cyber, jadi untuk mendeteksi semua ini. Ketika kita temukan ini mungkin ada judi online, itu yang kita buat surat beri kita masukkan ke link untuk diblokir. Iya. Itu. Jadi kalau memang mereka bisa Komdisi segera blokir, Iya. ya tentunya selesai di situ. Cuma itu yang jadi ini kan ketika akun saya diblokir dalam waktu mungkin tidak disampaikan 3-4 menit saya bisa buat akun lagi. Ini kan Itu. Mungkin kalau besar harapan saya ini saya lihat kan kayak ada pembatas Pak. Iya. Ya, artinya kami dari cyber ini kan harus ke Jakarta. Misalnya, bagaimana kalau memang langsung Kominfo di sini kita ini kan? Iya. Bisa saja saya datangi Pak, sama-sama ini judi online ini kayaknya. Pak ini aja langsung blokir. Iya. Kan mungkin itu kan lebih ini. Iya. Tapi Kalau ini kan- sejauh ini Pak di Kominfo memang belum bisa ya memblokir khusus di Belum di kami memang karena masih koordinasinya sebagai dinas pemerintah provinsi, kami masih dalam unsur koordinasi dengan kementerian. Karena memang untuk masalah pemblokiran itu ada di kementerian. Oh, berarti untuk bagian pemblokiran itu belum di sini. belum di sini. Tapi masih ini ke kondisi ke Jakarta. Padahal kalau seandainya itu didekatkan ke provinsi. Skopnya dikasih ke Iya, provinsi. karena kalau saya perhatikan sebenarnya iklan-iklan judi online ini lebih banyak di Facebook. Iya. Iya itu. Banyak di Facebook. Ini pengalaman yang saya dapatkan setiap Iya, hari. saya sering buka-buka Facebook, tiba-tiba ada lagi Naga Empire. Nah, terkait Naga Empire itu, saya kadang-kadang ke Meta itu, Iya. ke Facebook saya biasa klik report. Biasa reportnya itu, mohon maaf ya, akun ini sudah mensponsor, kami tidak bisa memproses akun Anda, akun Anda. Jadi apa itu semua proses sebagian saran itu kadang-kadang juga di punya dia pun kadang-kadang dengan ambil sponsorship. Itu yang juga masih menjadi sebuah tantangan karena memang setiap hari saya bergaul kita mau lapor juga susah. Kalau dalam tindak pidana cybernya ini antara pengiklan, kemudian bandar, dengan pelaku judi, ini ada perbedaan enggak tindak pidananya, sanksi ancamannya? Tentunya beda dengan bandarnya. Ibaratnya kalau di undang-undang undang-undang narkotika ya jelas beda pemakai dengan bandar dengan kurir kan tentunya beda. Itu beda. Kalau gitu juga ini yang sekarang itu sudah ada
aturan regulasi yang mengatur itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Iya. Nah, itu perubahan kedua yang Perubahan Undang-Undang tahun 2008 itu. Iya. Nah, itu ada ancamannya itu setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak itu mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan ancaman pidana paling lama itu 10 tahun. Nah, paling Denda banyak 1 denda miliar. 10 miliar. 10 miliar. Ya, kalau mungkin di di KUHP itu KUHP yang lama itu, Iya. yang KUHP sekarang yang itu cuma 25 juta itu. Iya, 25 juta di Ya, KUHP yang lama. itu. Yang Iya. revisi undang-undang ini Kalau revisi undang ini tapi nanti dia akan berlaku pada per 1 Januari. Per 2 Januari. Oh, tanggal 2 Januari. 2026. Nah, itu sudah Sudah aturan baru itu. Berarti itu di dalam pasal Ini influencer Iya. ini harus waspada ini. Denda 10 miliar ini. 10 miliar dendanya. untuk yang mandat yang apa. Nah, kita masih di undang-undang ITE kan? Iya. Itu. Nah, itu yang mudah-mudahan ya dengan ada berat hukumannya atau apa ancamannya orang bisa keluar dari judi online. Itu yang Karena diharapkan. jangan berpikir bahwa denda tidak punya uang kemudian Ya. kalian bebas. Ya. Tidak mau membayar denda tambah kurungan. Ada hidup enak-enak di luar. Kenapa kita ini supaya judi online ini tidak bisa bilang dihapuskan di sini, maksudnya hilang dari ini. Khususnya Sultan saja. Kita main skop di Sultan. Makanya itu saya inginkan mungkin dari podcast ini siapa tahu pemerintah pusat bisa dengar lihat apa tuh. Ya kasih skop lah sama ini yang di provinsi. Kenapa? Supaya saya bersama dengan provinsi duduk bersama. Kalau bisa duduk bersama, saya buka ini patroli ketika saya dapat Pak. Ya. Langsung klik ini apa? Kan kalau ada akses seperti itu Berarti selesai. gerebeknya bisa langsung di rumah. Ya. Bisa sama-sama kita kan duduk bersama. Tapi kalau ini kan kita masih ada beda jarak. Ya, betul. Kita kirim ke sana ya mungkin orang yang sudah pulang kantor mungkin nanti besok lagi kan. Apalagi dengan rentang waktu antara Jakarta dan Palu Ya. yang 1 jam beda itu. Kira-kira kan seperti itu. Tapi kalau dikasih skop ya lebih untuk di sini kan, untuk provinsi ya. Kalau bisa sampai di kabupaten, kota kan, Ya. nah Polres langsung dengan ini selesai. Nah, Maka seperti harapannya di kemerdekaan Indonesia Iya. yang ke-80 ini, kalau mau bersih dari judi online, tentu harapannya kewenangan untuk memblokir rekening itu dari Komdigi ada distribusi kewenangan kepada provinsi agar supaya kita betul-betul merdeka dari judi online. Nah, kalau dalam bentuk sosialisasi, upaya sosialisasinya dari Kominfo itu dalam bentuk apa saja? Kalau untuk judi online ini memang kita sudah melakukan sosialisasi kan. Ini kan merupakan program dari pemerintah untuk stop judi online. Nah, kami di Dinas Provinsi ini kami juga sudah melakukan baik itu flyer, baik itu podcast seperti ini, tapi dan juga komunikasi 2 arah atau penyampaian sosialisasi secara 1 arah. Kita selalu melakukan pemahaman utamanya kepada generasi muda bahwa stop judi online itu tidak bagus. Selain dengan generasi muda, kami juga mengedukasi masyarakat. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin kalau dari kami juga memang sama, edukasi. Ini bukan edukasi supaya orang tahu bagaimana itu dunia lain. Bagaimana kita mau berantas ya, betul. Iya. Nah, jangan sampai netizen ini mau mensukseskan. Ini sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi untuk stop judi online, bukan untuk bermain judi online. Nah, itu biasa kami ada di akun Instagram kami itu ada edukasi yang kami itu bagaimana orang sampai seperti apa dia kalau kalah judi online sampai dia mau jadi mencuri sampai ini. Nah, begitu juga di setiap hari Senin itu kami turun ke sekolah-sekolah mengedukasi. Kenapa harus dari anak-anak? Karena sekarang anak-anak semua yang
mungkin yang lebih pintar dari kita yang bawa bapak ini. Untuk ini. Diajar itu. Bagaimana bahaya terus itu. Itu. Kalau dari Kominfo? Kalau kita memang dari tahun 2023 sudah melakukan dari 2023. Sosialisasi dan berjalan sampai sekarang. Walaupun ya seperti itulah keadaan di negara kita, tapi kita tetap jalan terus karena itu adalah program untuk stop judi online. Iya. Sebenarnya juga kalau kita mau seriusi stop judi online, mungkin salah satu kiat yang harus dilakukan adalah ketika penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, itu harusnya ada cek akun HP dari instansi pendidikan masing-masing, bukan dari Ditcyber ataupun Kominfo, karena jangkauannya tidak akan mungkin mampu. Iya, makanya harus juga jangan dari sekolah lagi ya. Kita mulai dari diri sendiri, dari rumah, kan orang tua wajib cek ini. Jangan sampai itu orang tuanya bilang, coba bukakan dulu slot ini ya, kan? Itu lebih bahaya lagi. Tapi kalau menurutku budaya judi ini sebenarnya turun-temurun. Ya hanya Turun-temurun biasa. Kan biasa orang tuanya mungkin main judi konvensional, anaknya mengenal judi online. Kan kalau dalam teori kontrak sosial, dinamika sosial itu akan terus berubah. Betul. Tapi pelaku sosialnya yang berubah-ubah. Judi ini sudah ada sejak dulu. Hanya sekarang tervariasi menjadi online. Nah ini yang agak ribet. Tapi terkait judi online, kemarin di Jogja ya sempat ada penggerebekan yang pelaku ya pemain judi yang 5 orang. Nah ini yang saya mau tanyakan ini, mereka itu terindikasi sebagai pemain atau sebagai bandar, ataukah mereka ini terindikasi sebagai korban? Korban. Karena begini. Kalau sosial lagi viral. Iya, karena begini, kalau dipikir-pikir, mereka ini merugikan bandar. Tapi pemain. Tapi pemain. Sama-sama salah. Sama-sama salah. Kira-kira nilai hukumannya itu berdasarkan undang-undang yang mengatur itu seperti apa dia menilai? Nilai secara hukuman yang diberlakukan untuk mereka itu. Tentunya kan mereka pasti akan berlaku di undang-undang ITE itu pasal 27 ayat 2 itu. Tapi itu kan wilayahnya di sana, itu bukan ranah kita karena kami tidak masuk ke situ. Intinya kami urus yang masalah urus daerah masing-masing. Sulawesi Tengah. Itu. Kalau dari 4 tadi temuan Polda Sulteng itu yang 2 ini kan bukan anak-anak. Yang 2 ini dia kasusnya apa? Apakah sama mempromosikan juga? Kalau anak-anak ini tadi mempromosikan. Sama ada juga yang jadi bandar. Bandar ada di sana. Ya. Judi online itu. Tapi sudah. Mudah-mudahan dengan dengan 4 kasus ini jangan bertambah. Kan? Itu untuk menjadi contoh. Itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga punya aduan, silakan sampaikan. Silakan. Mungkin rasa-rasa uangnya sudah mulai habis, diminta 10.000 setiap hari. Itu kalau mau mengadu kemana dia? Mengadu itu bisa langsung masuk itu seperti saya sampaikan, kita ada punya akun Ditcyber Polda Sulteng di Instagram. Bisa mengadu. Nanti saya minta akunnya, nanti kita tayangkan. Langsung ke kantor di depan Taman Gor. Itu langsung enggak apa-apa. Depan Taman Gor yang dulu Polresta yang Satlantas itu. Itu. Kami masih pinjam gedung di sana. Mudah-mudahan dalam tahun depan mungkin sudah ada berdirikan tersendiri. Iya, bagi Bapak Ibu yang sudah langsung ke sana. Susah ngurus anaknya, 24 jam kita kecanduan judi online, laporkan saja. Itu. Nanti kan ada rehabilitasi, pembinaan atau penindakan. Kalau untuk Kalau untuk kita kan khususnya di cyber itu masih fokus pada itu, penindakan dengan pencegahan. Kalau untuk rehabilitasi belum ada sih. Belum ada. Kalau mungkin seperti. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke tahap rehabilitasi, kira-kira ini akan bekerja sama dinas atau tentunya kalau Ditcyber buat lembaga sendiri? Sebenarnya kalau yang ini kan seperti yang saya sampaikan di RG itu yang ada di bawah umur itu kan, itu dari
Komisi Perlindungan Anak itu mereka yang masuk Komisi itu. Perlindungan Anak untuk KPI rehabilitasinya. KPI, KPI lah, Oh, ya, yang di sini itu dengan stakeholder yang ada di Sulawesi Tengah, ya mereka, ya tugas mereka untuk mendidik. Jadi kemarin informasi mereka akan sekolahkan ini anak. Mereka yang melakukan iya, pembinaan. karena memang mereka pemerintah, ya wajib. Saya pikir langsung masuk ke penjara anak. Nah, itu karena mereka sampaikan kalau mau langsung di penjara, Iya. walaupun dia baru sehari saja, Iya. itu pasti akan menjadi konotasi. Wah, ini pernah masuk penjara. Iya. Dia sampai itu seumur hidup dia akan bawa terus. Orang akan capek Dampak dia. sosialnya Iya, ya. dampak Sosial sosial. berarti yang kita Dampak dapat. sosial dan dampak psikologis. Iya. Iya, itu pasti. Kalau khusus penindakan itu mudah, terbukti, Iya, itu. sanksi Ya, sudah jelas, putusan. Begitu. Nah ini prestasi juga untuk penindakan judi online. Kalau provinsi lain kita belum tahu juga, Ya. karena data yang kita buka, kalau kita mau akses data itu pasti terbaca hanya secara skala nasional. Iya. Ternyata di Sulteng sudah ada penindakan. Penindakan sudah ada untuk yang kita ajukan untuk diblokir akunnya. Ya. Ya, sudah banyak juga. Nah, setiap hari pasti. Itu Kita setiap harus hari. Patroli. Patroli di dunia maya. Kalau patroli konvensional kan ya kemana semua itu. Cari Ya, tempat ganggang Cari sempit. tempat. Ya. Oh, ini yang patroli khusus. Iya. Betul. Nah terakhir pesan dari Polda Sulteng untuk masyarakat Sulawesi Tengah dalam menghindari judi. Ya, jadi pesan kami bahwa judi online itu kan tentunya dia bukan hanya merusak diri sendiri, Iya. tetapi dia akan merusak semuanya, keluarganya, teman-temannya. Untuk itu kami dari Cyber Polda Sulteng harapkan ya untuk kita semua sama-sama kita berantas judi online ini. Kita tinggalkan judi online. Kenapa? Bagaimana kita harus mulai? Ya mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita menegur orang lain untuk stop judi online, dari kita sendiri. Kalau kita sudah protek, kita saya enggak main judi online, nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan sama orang lain, sama keluarganya, yaitu. Berarti Untuk harus berantas judi online ini bukan cuma tugasnya dari kepolisian, dari Iya. cyber, Semua semua stakeholder, seluruh masyarakat yang ada itu, ya itu tugas kita bersama. Nah, kalau dari Kominfo. Kalau saya melihat begini, kita punya keinginan, niat dan yang sama Iya. untuk sama-sama memberantas. Kalau bukan menghapus kekanian, judi sudah menjadi sebuah hal yang turun-temurun. Kita berantas bareng. Kami mengharapkan memang ada kolaborasi, ya. baik itu dari pihak di cyber, dari Kominfo, dari semua pihak masyarakat, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita bersama-sama untuk memberantas. Mulai dari diri kita, anak kita, saudara kita. Mari kita hentikan atau kita berantas atau kita stop judi online agar kita menjadi orang-orang yang berpikiran positif di masa yang akan datang. Karena kita akan jadi orang produktif tanpa judi online. Itu dia. Ada tambahan? Kalau saya melihatnya masalah judi online ini kan kalau berdasarkan data dari 2 tahun terakhir ini kan judi online ini menurut saya seperti bola salju. Iya. Lama-lama kian membesar. 2023 kita tahu ada sekitar 800 kasus. 2024 itu ada sekitaran 1.300 kasus kesalahan dengan nilai kerugian itu 4 triliun berdasarkan PPTKI. Nah ini kalau menurut saya sebenarnya ini dikembalikan ke orang tuanya. Nah pendidikan itu dikembalikan ke orang tua. Nah kalau kayak macam kita kayak orang tua 90-an ini kan cambuk. Tidak tidur jam 9 kau dicambuk. Kau tidak pergi mengaji kau dicambuk. Nah, terus budaya sopan ke orang itu kan nilai tumbuh. Nah sekarang itu anak-anak sekarang itu kalau kita perhatikan Pak, jangankan dengan orang tuanya, guru mengajinya saja mereka tidak takut. Nah kalau kayak kita itu kan, nah alangkah bagusnya menurut saya, baik itu dari pemerintah maupun spesifik di cyber
coba jalin kerjasama ke situ. Kan begitu. Kemarin kalau di kesehatan kemarin saya coba untuk penanganan kasus narkoba. Kemarin itu saya buat kegiatan itu kita kembali ke guru mengaji. Kembali ke guru mengaji dengan jadi nakal-nakalnya ini anak. Kalau guru mengaji dia bakal tahu biasa dia orang lebih berdengar daripada orang tuanya, karena menurut saya guru mengaji ini orang tua kedua. Nah, sekolah itu ketiga. Kan begitu. Nah, alangkah bagusnya lebih ditata ke sosialisasinya ke situ. Nah, cuma saya tidak tahu ya kalau di zaman sekarang apakah masih ada interaksi guru mengaji dengan murid 1 lawan 1 atau seperti apa kan? Kalau lalu kan kita dihadapkan begini. Nah, itu kalau urusan saya. Yang jelas saya harapannya judi online ini tidak terlalu membesar kemudian meledak seperti bom atom kan. Tiba-tiba ini gempar kiri kanan semua masalah tentang kasus judi online merajalela. Nah, kasihan juga negara, kasihan negara. Kenapa? Pajaknya tidak dapat. Pajaknya tidak dapat. Negara bisa kolaps itu. Maka di akhir sesi ini sebenarnya ada 2. Yang pertama, sekuat apapun Ditcyber Polda Sulteng dan Kominfo melakukan patroli, tidak ada yang lebih kuat selain orang tua sendiri yang melakukan patroli di rumah untuk menjaga anak dan keluarga dari bahaya judi online. Kemudian yang kedua, sekuat apapun pemerintah menyelamatkan para pelaku korban bandar atau yang terdampak langsung dari judi online, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan selain diri sendiri. Maka di bulan Merdeka ini harapannya kita merdeka dari judi online. Ada satu pertanyaan yang hampir kita lupa. Apa itu? Ini saya tanya langsung saja kan. Kira-kira menurutnya Bapak berdua, kira-kira kapan bisa Sulteng bebas dari judi online? Kira-kira menurut prediksinya Bapak berdua nih kalau bicara tentang kerja ini kan, ini lupa ditanyakan tadi. Kira-kira tahun berapa bisa selesai masalah judi online di Sulteng? Semuanya kalau ini pertanyaan ini memang gampang-gampang susah. Sebenarnya judi online itu bisa berhenti. 5 menit kemudian bisa berhenti. Asal kita semua sepakat. Mungkin dari pelaku yang merasa korban, tuh kita berhenti semua, selesai. Itu. Tapi bisa lama juga selesai. Bisa lama juga kalau tidak ada kesadaran. Artinya kita tidak punya kesadaran. Ya mungkin itu bagaimana supaya kita ini yang mungkin dari akhlak kita perbaiki. Ya mungkin dari orang tua bagaimana orang tua mau ajarkan kasih teladan sama anaknya, orang tuanya juga yang seperti itu kan. Berarti itu dalam waktu 5 menit kita mampu kita bebas dan merdeka dari judi online kalau kita semua memiliki kesadaran. Itu. Tapi apabila itu tidak terjadi, maka bisa jadi perilaku judi online terwariskan kepada anak cucu kita. Betul. Yang paling riskan itu generasi alpha sebenarnya karena orang itu sudah lebih canggih lagi daripada kita. Dari kita sendiri. Oke, terima kasih untuk sesi bincang sore ini dalam program Sultan Bercerita. Mungkin saya bisa saya tambahkan selain judi online, ada yang saya sampaikan. Karena di cyber itu hampir setiap hari ada orang yang melapor, ini saya ditipu secara online ini tolong masyarakat waspada. Yang mungkin ada mau membeli sesuatu, tetapi kita lihat harganya itu kan tidak masuk akal. Misalnya kendaraan motor ini penipuan segitiga. Harus dijual 20 juta misalnya kan, yang second 20 juta dia hanya jual 5 juta kan, tidak masuk akal. Jadi jangan sampai itu, jangan langsung orang percaya dengan harga murah. Orang harus cross check betul-betul untuk beli, karena memang di platform-platform semua yang memudahkan kita untuk membeli, tetapi banyak juga yang digunakan oleh orang-orang yang berbuat jahat, yaitu untuk menipu kita. Karena di cyber itu hampir setiap hari ada ini juga cinta ini seperti itu. Jangan sampai kasus ini baru 1 minggu lalu terjadi dengan orang tua saya. Lewat SMS mereka minta pin kode ATM dan lain sebagainya, akhirnya raib 100 juta. Minta OTP apa? Akhirnya selesai.
itu sebenarnya tidak bisa kita salahkan siapa Ya. itu, karena kita tidak tahu. Makanya dari kita sendiri Ya. waspada. Kalau kita tidak merasa ini, udah nggak usah. Jangan dibuka, blokir saja. Nah, itu. Jadi Nah, buat sampaikan. kuncinya dari semua ini kita harus paham literasi digital. Ya. Ya, Nah, itu bisa jadi topik untuk podcast berikutnya. Itu podcast berikutnya. Iya, literasi kita- Literasi. literasi. Iya, benar kita. Siap juga kita. Dibincang berikutnya. kayaknya Glosa boleh kerjasama di Kominfo ini. Apa, kemarin saya lihat besar itu studio. Ya. Karena yang perlu kita pahami itu tentunya untuk menjaga negeri ini bukan hanya instansi. Iya. Iya. Kita juga butuh kesadaran. Siap. Jadi kita teman-teman pemuda, kalau Lord Luhut bin Sarpanjaitan bertanya, apa yang kau sudah sumbangkan untuk negeri ini? Ya. Sebenarnya itu tamparan untuk kita semua. Ya. Maka ini adalah bentuk kreasi kita untuk menjaga bangsa ini bersama-sama demi tercapainya tujuan negara Indonesia yang sejahtera. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada? Apa dari Kominfo? Tidak. Baik. Yang jelas intinya literasi. Literasi Digital. Kita ketemu dalam sesi berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Boleh? Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Kita di foto dulu ya? Iya, boleh. Iya, siap.